Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang kembali Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai pada hari ini kami bisa mengikuti di dalam acara program All by Grace kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir pembahasan firman Tuhan ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, syukur, haleluya, amin. Ya saudara yang terkasih, kita hari ini ya merenungkan firman Tuhan, ya berbicara tentang ketaatan ya. Setiap diri manusia sesungguhnya sudah dikaruniakan sifat taat sejak semula. Seharusnya taat itu baik adanya dalam menjalani kehidupan ini. Boleh dikatakan ya, dalam semua aspek kehidupan ini ditentukan oleh ketaatan seseorang. Ternyata manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena memilih untuk tidak taat kepada Allah. Justru ketaatannya diberikan kepada iblis yang telah menghasutnya sehingga mereka terusir dari Taman Eden dan harus hidup menderita di bumi ini. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita, segalanya ada aturan dan prinsip yang harus ditaati bila ingin hidup aman dan dijauhkan dari masalah. Setiap ketidaktaatan pada prinsip yang baik dan benar pasti akan ada banyak konsekuensinya yang harus ditanggung seseorang. Contohnya, ketaatan dalam berlalu lintas di jalanan akan menjauhkan seseorang dari bahaya kecelakaan dan juga pelanggaran lainnya. Coba bayangkan
di persimpangan jalan tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada aturannya, dan maka yang terjadi adalah kekacauan dan membahayakan. Oleh karena itu, undang-undang lalu lintas diterbitkan untuk ditaati, dan setiap pelanggaran atau ketidaktaatan akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Terutama dalam hal kerohaniannya, ketaatan kepada Tuhan adalah mutlak dan wajib dilaksanakan dalam kehidupan kita ini, supaya pada akhirnya hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan dan hidup yang menjadi diberkati dan juga menjadi berkat. Nah, di dalam Tuhan, ketaatan berarti apa, saudara? Ya, ketaatan dalam Tuhan berarti mendengarkan apa yang Tuhan katakan, menjauhi apa yang Tuhan larang, serta melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, ketaatan adalah ukuran hubungan seseorang dengan Tuhan. Tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, maka semua kegiatan rohani apapun ya bisa menjadi Tuhan tidak berkenan. Artinya Tuhan sangat berkenan kepada ketaatan melebihi segala hal lainnya. Untuk itu, bangunlah hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Nah, tetapi bagaimana mungkin membangun ketaatan yang benar kepada Tuhan bila ya tidak rajin mendengarkan firman-Nya dan juga membaca Alkitab serta merenungkannya. Paling sedikit, orang harus rajin beribadah, karena dalam ibadah ada firman Tuhan yang disampaikan dan dijelaskan oleh hamba-Nya, apa yang Tuhan perintahkan dan juga apa yang Tuhan larang. Sehingga setiap diri kita akhirnya bisa dibekali ya untuk taat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada acara program All by Grace kali ini, mari saudara ya kita belajar dan merenungkan sebagian prinsip ya ketaatan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menerapkannya untuk bisa hidup taat yang sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Nah, saudara kekasih, bagian prinsip ketaatan yang baik dan benar dalam Tuhan, diantaranya saudara ya kita renungkan dan kita belajar. Yang pertama adalah ya, ketaatan yang sungguh-sungguh dimengerti. Prinsip utama ya untuk ketaatan adalah setiap diri kita harus sadar dan mengerti kepada siapa kita harus taat. Itu yang terutama dulu. Bila tidak mengerti dan tidak tahu kepada siapa yang harus kita taat, maka ketaatan seseorang bisa menjadi salah arah dan berakhir dengan konsekuensi dan akibat yang harus ditanggungnya. Oleh karena itulah, maka ada peringatan yang ditujukan kepada kita semua mengenai salah satu prinsip utama dalam hal ketaatan. Ya, mari ya kita lihat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 16 ya. Di situ dikatakan saudara, ya, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat ini sekali lagi mengingatkan kita semua kepada kejadian Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa yang disebabkan oleh ketaatan kepada pihak yang salah, yang seharusnya Adam dan Hawa harusnya taat kepada Tuhan Sang Pencipta yang melarangnya untuk makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Justru Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, tetapi memilih untuk taat kepada sang iblis yang menghasutnya sehingga akhirnya mereka memakan buah yang terlarang tersebut. Sehingga akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan terusir dari Taman Eden. Jadi ketaatan yang baik dan benar harus diawali dengan pengertian yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
jangan sampai salah mengerti dan akhirnya ketaatan itu menjadi tidak berkenan kepada Tuhan, atau justru yang terjadi adalah taat kepada pihak yang salah seperti Adam dan Hawa lakukan. Belajar juga dari kegagalan Saul yang tercatat dalam Alkitab yang menyatakan bagaimana Saul gagal dalam ketaatan karena memakai pengertiannya sendiri, sehingga membuat Tuhan pada akhirnya tidak berkenan kepada Saul tersebut. Nah, saudara kasih, mari kita lihat di kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai 23. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, saudara, dari kisah ini Saul tersebut di atas, kita harus belajar untuk taat dengan benar dan harus sungguh mengerti sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum, saudara. Cerita ini menggambarkan yaitu si Saul ini tidak taat kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Dia melakukannya dengan pengertiannya sendiri, saudara. Tuhan suruh menumpas semuanya, baik manusianya maupun ternak peliharaan apapun itu, Tuhan suruh tumpas semuanya. Tetapi di sini mengatakannya bahwa Saul ini tidak mendengarkan sepenuhnya dan tidak taat sepenuhnya, saudara. Maka apa yang terjadi? Maka dia sendiri berkata, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia melakukannya dan mendengarkan Tuhan, saudara. Tetapi kenyataannya Raja Saul tidak membunuh Raja Agag, saudara. Yang Tuhan suruh untuk dibunuh atau ditumpas, saudara. Bahkan sudah dia membiarkan rakyatnya yaitu untuk menjarah jarahan, yaitu ternak-ternak semua yang baik, yang bagus, saudara. Sedangkan yang ditumpas itu adalah yang buruk adanya. Nah, saudara kasih, di sini menyatakan Saul memakai pemikiran dan pengertiannya sendiri dalam mentaati Tuhan. Saudara, jawab Samuel kepada Saul apa, saudara? Mengatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, saudara, di sini ingin dikatakan apa kepada kita semua dalam ayat ini, yaitu menyatakan bahwa ketaatan itu lebih penting daripada semua pelayanan apapun juga. Ketaatan itu lebih penting, saudara, dari segala persembahan apapun juga. Tuhan sangat berkenan kepada ketaatan seseorang. Nah, saudara, oleh karena itulah maka akhirnya apa yang terjadi? Samuel mengatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, saudara, inilah konsekuensi yang diterima oleh Saul karena ketidaktaatan sepenuhnya kepada firman atau perintah Tuhan kepada dirinya. Nah, saudara sih,
Dalam hukum Tuhan, setiap ketidaktaatan kepada Tuhan adalah pendurhakaan atau penolakan kepada Tuhan. Dan setiap ketidaktaatan itulah yang membuat manusia berdosa dan hidup dalam ketidakbenaran yang akhirnya bisa mengakibatkan tidak baiknya kehidupan seseorang. Sama halnya orang yang tidak taat hukum suatu negara pasti akhirnya akan mendapat hukuman atau konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, kita harus menghormati setiap firman Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab dan belajar untuk mentaatinya sepenuhnya saudara. Dan yang pasti dengan pertolongan Roh Kudus akan membimbing setiap diri kita untuk pada akhirnya dimampukan dan bisa taat dengan penuh pengertian yang benar, sehingga tidak salah dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya saudara, itulah yang kita bahas atau kita renungkan yang pertama ini, yaitu prinsip pertama ini, yaitu ketaatan yang sungguh-sungguh dimengerti. Mari kita memiliki pengertian yang benar di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam Ya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat prinsip yang kedua dalam hal ketaatan. Prinsip yang kedua saudara, ada ketaatan yang berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Ketaatan kepada hal yang baik dan benar akan membawa dampak yang baik juga untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan sebaliknya, ketidaktaatan kepada hal yang baik dan benar akan berdampak negatif atau buruk bagi kita sendiri maupun orang lain. Nah saudara,
Sekali lagi ya, contoh yang mudah dipahami oleh kita dan gampang atau mudah dimengerti adalah soal ketaatan dalam berkendaraan di jalanan. Bila seorang ayah mengemudikan kendaraannya dengan tidak taat kepada aturan lalu lintas yang ada, maka dia akan membahayakan anak-anaknya yang ikut bersamanya. Tetapi dengan taat atau patuh kepada rambu-rambu lalu lintas, maka mereka akan sampai ke tujuannya dengan aman. Nah saudara, demikian juga dalam hal berbisnis maupun hubungan kerja lainnya. Bila ada ketidaktaatan pada perjanjian yang telah disepakati bersama, maka akan timbul perselisihan dan juga kehilangan kepercayaan. Ya, sebagai dampaknya, maka akan berakhir dengan segala kegagalan. Apalagi berhubungan dengan ketaatan dalam kehidupan rohani seseorang sangat berperan penting dalam persekutuan dengan Tuhan. Setiap ketaatan kepada Tuhan pasti berdampak positif pada kehidupan dan juga setiap ketidaktaatan pasti ada konsekuensinya. Nah saudara, maka Alkitab yang berisi firman Tuhan itu disebut dengan kitab perjanjian yang harus dipegang untuk dipelajari dan ditaati. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kehidupan manusia seperti ada tertulis pada Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini mengatakan bahwa dengan ketaatan kepada pimpinan firman Tuhan, maka terang Tuhan akan melingkupi setiap langkah hidup orang tersebut. Sehingga akhirnya hidupnya diberkati dan juga bisa berdampak untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang tidak dapat berjalan dalam kegelapan malam bila tidak ada cahaya atau terang yang meneranginya. Demikian juga dalam kehidupan ini tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi nantinya atau hari esoknya. Semuanya boleh dikatakan penuh dengan misteri kehidupan yang seringkali kita tidak bisa mengerti. Lihat saja, ada orang yang sehat-sehat bahkan sedang berlibur, tetapi hanya dengan sekejap saja saudara, hidupnya berakhir karena bencana atau kecelakaan yang menimpanya. Ada ayah bersama dengan anaknya yang meninggal saudara, tenggelam bersama kapal pesiar yang dimilikinya. Ada juga yang kehilangan nyawanya akibat kecelakaan bersama pesawat jet pribadinya saudara. Lihat juga di rumah sakit, dari yang baru lahir sampai yang berusia berapapun, sama-sama ada terbaring di rumah sakit saudara dan tidak berdaya. Itu semua berlaku bagi baik yang kaya maupun bagi yang miskin. Itulah bagian daripada misteri kehidupan manusia saudara. Karena itu sesungguhnya setiap diri kita perlu dibimbing oleh terang Tuhan dalam menjalani kehidupan yang penuh misteri ini. Seperti yang sudah disampaikan bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang kehidupan yang harus kita taati sehingga setiap misteri kehidupan ini dapat kita hadapi dengan iman yang teguh saudara. Dan kita percaya dengan ketaatan yang sungguh dan benar kepada pimpinan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lebih bernilai, lebih berarti, dan juga lebih berdampak bagi banyak orang. Artinya, kita bisa menjadi berkat bagi siapapun juga. Kita juga sudah mengetahui dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang diberkati dan menjadi berkat saudara. Semua itu dilandasi oleh sikap ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Misalkan Nuh yang taat kepada perintah Tuhan untuk membangun bahtera, yang akhirnya melalui bahtera itu Nuh dan seisi rumahnya selamat dari air bah yang membinasakan seluruh manusia pada masa itu. Demikian juga dengan Abraham yang selalu taat kepada Tuhan sehingga ia disebut bapa segala bangsa dan hidup diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat saudara. Ishak pun sama saudara, juga taat kepada perintah Tuhan sehingga dia menabur di masa sulit dan mendapat hasil 100 kali lipat.
Dan juga yang terutama adalah Yesus sendiri dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati di kayu salib. Sehingga dengan kematiannya itu berdampak kepada seluruh manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena darahnya telah menyucikan manusia dari segala dosa. Dan pada akhirnya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa yang di sorga. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8-11. Di sini menyatakan kepada kita, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga saudara, dengan hidup kita seharusnya meneladani Yesus untuk memiliki ketaatan yang sepenuhnya kepada setiap kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi orang lain, terutama bagi keselamatan jiwa-jiwa dan juga untuk kemuliaan Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Oleh itulah sebabnya, saudara, Yesus sendiri menyatakan bahwa hidup kita harus selalu berdampak bagi orang lain. Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan dan pesankan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Pesan Yesus ini juga berlaku bagi kita semua saudara yang telah hidup dalam Tuhan, karena kita telah dipilih untuk hidup benar dan berdampak positif bagi semua orang saudara. Oleh itulah kita harus peka untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita masing-masing untuk dilakukan atau dikerjakan. Sehingga pada akhirnya kita bisa taat atas kehendaknya dan menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Tuhan. Ketaatan yang benar di mata Tuhan pasti akan mendatangkan mujizat dan juga berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita maupun orang lain. Dengan ketaatan yang benar, maka kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari saudara, kita lebih bersekutu dengan Tuhan dan taat kepada pimpinan Tuhan untuk hidup berdampak bagi banyak orang, sehingga akhirnya digenapilah janji Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, yaitu hidup diberkati dan menjadi berkat. Nah saudara, inilah prinsip yang kedua seperti yang sudah disampaikan, yaitu ketaatan yang berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya kita yang sudah dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kita harus tampil saudara ke depan supaya bisa menjadi terang dan garam bagi dunia yang sedang gelap ini saudara, sehingga akhirnya mereka melihat hidup kita dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Tuhan, lihat sepasang tanganku, segala milikku dipakai oleh-Mu.
bentuklah, dikuduskan Engkau. Kami melangkah ke mezbamu, beroleh api suci-Mu, berdiri di tengah celah, selamatkan jiwa yang sesat. Berilah hati berbelas kasih pada jiwa yang tersesat. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan di sini. Oh Tuhan, lihat sepasang tanganku, segala milikku dipakai oleh-Mu. Oh Tuhan, lihatlah hatiku, uji dan bentuklah, dikuduskan Engkau. Kami melangkah ke mezbamu, beroleh api suci-Mu, berdiri di tengah celah, selamatkan jiwa yang sesat. Berilah hati berbelas kasih pada jiwa yang tersesat. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan di sini. Kami melangkah ke mezbamu, beroleh api suci-Mu, diri di tengah celah, selamatkan jiwa yang sesat. Hati berbelas kasih pada jiwa yang tersesat. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan. Ubahkan dunia ini, pengharapan. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan di sini. Ya saudara, ya kita mari ya merenungkan prinsip yang ketiga dalam hal ketaatan. Prinsip yang ketiga adalah ketaatan yang bisa berakhir dengan baik. Ketaatan yang baik dan benar haruslah ketaatan yang sejati, yaitu taat sampai berakhir dengan baik. Pada umumnya, ketaatan yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah ketaatan yang tidak bisa berakhir dengan baik. Lihatlah dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Ya, banyak sekali saudara, ya pasien yang sedang berobat biasanya tidak sampai tuntas dan berakhir dengan baik. Sehingga banyak yang tidak sembuh dengan tuntas atau baik. Bahkan ya, ada yang bertambah parah karena mereka kurang dan tidak taat mengikuti proses pengobatan yang seharusnya diterapkan dengan teratur dan terarah seperti yang telah ditentukan oleh dokter atau para ahli medisnya. Nah, program kesehatan apapun juga tidak akan berakhir dengan baik jika tidak ada disiplin diri dan untuk mentaati aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan. Demikian juga dalam kontrak atau perjanjian bisnis apapun tidak akan berakhir dengan baik pula ataupun berakhir dengan sukses bila ada pihak yang melanggar atau tidak taat dengan apa yang telah disetujui atau disepakati bersama. Untuk berhasil dalam hal apapun juga, saudara, diperlukan ketaatan yang penuh dan yang konsisten. Seperti orang yang sakit ingin sembuh dengan baik, harus taat dan telaten meminum obatnya dengan teratur, tidak boleh semaunya tanpa aturan, saudara. Apalagi dalam hal kerohanian, diperlukan lebih lagi pengertian dan pemahaman yang dalam soal ketaatan, saudara. Supaya kita semua bisa berakhir dengan baik dan benar dalam menjalani kehidupan ini maupun untuk menuju kehidupan yang kekal. Jadi
Ketaatan yang berakhir dengan baik adalah ketaatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai yang ditentukan oleh dunia atau diri kita sendiri. Yesus sendiri dalam hidupnya telah meletakkan semuanya hanya kepada kehendak Allah Bapa untuk ditaati. Ini bisa kita ketahui ya ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Nah, saudara, ya, mari kita coba lihat di dalam Matius pasal 26 ya, ayat 36 sampai 44 ya, yang menyatakan saudara ya, di mana pada waktu itu Yesus bergumul saudara ya, atas kehendak sendiri dan atas kehendak Tuhan mana yang harus dia taati saudara. Ya, maka di situ dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 38, lalu katanya kepada mereka ya, berarti kepada murid-muridnya yang waktu itu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya saudara, di sini menyatakan ya Tuhan Yesus ya, sangat sedih pada saat itu dan mau mati rasanya saudara. Ya, apa yang dikatakan? Di situ dikatakan sekiranya mungkin dia mohon kepada Bapa yang di sorga, sekira mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya kalau bisa dia tidak mengalaminya saudara. Itu kehendaknya saudara, yaitu kehendak Tuhan kalau bisa. Nah saudara, ya, tetapi ya, ayat selanjutnya menyatakan janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki saudara. Ini menyatakan bahwa Yesus dalam keadaan sebagai manusia seutuhnya sama dengan kita saudara. Ada pergumulan, ada kehendak diri sendiri. Nah saudara, yang dia rindukan atau dia inginkan saudara. Sama dengan kita saudara. Ya, kita seringkali mengalami masalah, pergumulan atau apapun juga. Kalau bisa kita juga mohon sama Tuhan, Tuhan tolonglah ini lalu daripadaku. Artinya cawan ini kita tidak mau minum saudara. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa jangan kehendak dia yang jadi, tetapi kehendak Bapa itu yang terjadi saudara. Nah itulah poinnya saudara. Lalu di ayat 42 Matius 26 ya, di situ dikatakan ya, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah saudara, nah di sini sekali lagi ya, Tuhan Yesus menyatakan walaupun dia ada kehendak yang lain mungkin dengan kehendak Bapa, tetapi dia ambil satu keputusan bahwa memang kalau harus meminumnya, harus menerimanya ya, penderitaan ini, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku saudara. Nah saudara kasih, nah ini menyatakan Tuhan Yesus meletakkan semua kehendaknya hanya taat kepada kehendak Tuhan saja. Ya saudara, itulah ya prinsip yang dipegang oleh Tuhan Yesus ya dalam hal ketaatan. Ya, dia hanya mau taat kepada Bapa ini sorga, apapun resikonya, apapun yang terjadi, dia mau taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa ini sorga. Sampai ya kalau kita baca seterusnya, ya ayat selanjutnya berkata, dia berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama juga, yaitu kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak dia yang jadi. Nah saudara, demikianlah Yesus menghormati kehendak Bapa yang di sorga dan mentaatinya walaupun harus sampai menyerahkan hidupnya untuk mati di kayu salib untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan kepadanya. Itulah ketaatan yang berakhir dengan baik dan benar sehingga keselamatan untuk hidup yang kekal dapat diperoleh setiap manusia yang percaya kepada Yesus ya, yang adalah juru selamat manusia. Dengan demikian, janji keselamatan yang berasal dari Bapa di surga digenapi ya kepada kita semua ya yang percaya kepada Yesus seperti yang ada tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
kekal. Ayat ini menyatakan bahwa keselamatan untuk hidup yang kekal sudah tersedia bagi kita setiap manusia. Tinggal bagaimana manusia itu sendiri bersikap dan mengakhirinya dengan baik dan benar, saudara. Banyak orang cuma atau hanya taat di awal saja, sehingga tidak mengerti untuk mengakhiri kehidupan dengan benar, dan dalam pelayanan rohani pun banyak yang tidak dengan ketaatan yang sampai akhir, ya, untuk memperoleh mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Kiranya kita bukanlah termasuk yang demikian, saudara. Justru kita sepenuhnya menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Dan kita juga mengetahui bahwa akhir dari segalanya bukan di dunia ini, tetapi akan berakhir di sorga atau berakhir di neraka pada saatnya nanti. Oleh itulah maka ketaatan kita kepada Tuhan memerlukan ketekunan, keteguhan, kesetiaan dalam mentaati setiap firman Tuhan, sehingga iman kita bisa bertahan dan terpelihara sampai berakhir dengan baik dan benar di mata Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Paulus sendiri yang mengakhiri pertandingan hidupnya dengan memelihara imannya sampai berkemenangan. Mari ya kita perhatikan nasihat dari Paulus, ya, yang bagaimana supaya kita juga bisa belajar untuk taat dan setia sampai akhir. Ya, ini bisa kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saudara, di sini ayat ini menyatakan kepada kita, ya, pesan Paulus apa? Kuasailah diri kita dalam segala hal. Kemudian sabarlah menderita dalam segala hal juga, ya, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, saudara. Artinya kita harus, ya, melayani sepenuhnya, ya, untuk melayani Tuhan dan juga untuk, ya, perkembangan daripada berita Injil, saudara. Maka saudara katakan, tunaikanlah tugas pelayananmu, saudara. Ya, mari saudara, saya percaya kalau kita sudah diselamatkan, ya pasti kita diberikan tugas oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Mari saudara, kita dengan sadar, kita penuhi kewajiban kita dan tunaikannya tugas pelayanan itu. Nah saudara, ayat berikutnya saudara, di ayat 6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Paulus menyadari saudara, ya, hidup di dunia ini sementara dan dia sudah dekat, saudara. Dia tahu dia suatu hari akan mati dan kematian itu makin dekat, saudara. Maka di sini dikatakan, saudara, kematianku sudah dekat, saudara. Maka kemudian dikatakan, ya, darahku sudah mulai dicurahkan. Berarti Paulus ada seorang yang giat melayani Tuhan. Apapun, saudara, dia bayar harga untuk melakukan pemberitaan Injil tersebut, saudara. Nah, saudara kasih. Nah, kemudian kita lihat ayat 7 apa yang dikatakannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, saudara, di sini menyatakan bahwa apapun yang terjadi, dia telah mengakhiri pertandingannya yang baik. Artinya segala tantangan, pergumulan, penderitaan apapun juga Paulus pernah mengalami, saudara. Dan dia bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik dan mencapai garis akhir, saudara. Dan yang terpenting dikatakan, aku telah memelihara iman, saudara. Ya, artinya dia tetap taat dan setia kepada Sang Penciptanya, dan juga taat dan juga tetap setia, ya, kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudaraku yang kasih, maka ayat 8 dia mengambil satu kesimpulan, saudara. Sekarang, ya, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara kasih, yang melalui firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita harus selalu menguasai diri dalam segala hal, terutama jangan sampai kita dikuasai oleh dosa, sehingga pada akhirnya kita bisa seperti Paulus yang mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman sampai, ya, kesudahan hidup ini, dan akhirnya kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan buat kita semua.
Demikianlah saudara, pada program All by Grace kali ini kita telah belajar dan renungkan mengenai 3 prinsip ketaatan, yaitu yang pertama saudara, ketaatan yang sungguh-sungguh dimengerti. Kedua adalah ketaatan yang berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga saudara, ketaatan yang bisa berakhir dengan baik. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kita semua untuk memiliki hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan, sehingga hidup kita mendapat perkenanan Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat, dan pada saatnya nanti juga memperoleh kehidupan yang telah Tuhan karuniakan buat kita, yaitu kehidupan yang kekal. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang setia dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita masuk dalam doa supaya Tuhan selalu menuntun hidup kita penuh dengan ketaatan kepada-Nya. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami renungkan ini. Biarlah semuanya Tuhan, kami percaya melalui Roh Kudus pasti akan memampukan kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga pada akhirnya hidup kami semuanya berkenan di hadapan-Mu, dan kami akhirnya didapati sebagai seorang yang taat sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Biarlah Engkau berkati kami semuanya, para pemirsa daripada program All by Grace ini, sehingga akhirnya juga bisa menerapkan dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya menjadi orang yang sangat diberkati oleh Engkau dan juga menjadi berkat yang luar biasa bagi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya saudara, sebelum kita akhiri ya daripada program All by Grace ini, mari ya kita satukan hati kita bersama ya untuk mendoakan ya pergumulan ataupun mungkin ada sakit penyakit ya kesehatan kita semuanya ya. Mari kita minta Tuhan ya untuk pulihkan dan sembuhkan. Demikian juga ya dalam hal rumah tangga, keluarga, ya hubungan sesama, mari ya kita doakan juga bila Tuhan yang mendatangkan keharmonisan, damai sejahtera buat keluarga yang kita bangun dan juga dalam kehidupan kita dengan sesama kita sehingga terjadilah ya keharmonisan yang indah sehingga akhirnya kita bisa saling mendukung dalam menjalani kehidupan ini dan kemudian bisa setia sampai akhir. Dan juga jangan lupa saudara ya kita akan doakan juga sama-sama yaitu mengenai ekonomi kita masing-masing ya saudara ya, yaitu masalah usaha, pekerjaan, dan semuanya, masa depan semuanya, kita serahkan kepada Tuhan, bila Tuhan yang membuka jalan untuk kita semuanya, dan kita percaya, ya, Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa untuk memberkati kita semuanya. Nah, mari ya kita masuk dalam doa. Ya Bapa, Surgawi, terima kasih Tuhan. Yang pertama kami ingin mendoakan kesehatan kami masing-masing. Pertama Tuhan kami ucap syukur, berterima kasih. Kami yang sedang dalam keadaan sehat dan sempurna saat ini. Kami berterima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau karuniakan kepada kami dan juga keluarga kami dan juga rumah tangga kami dan setiap anggota daripada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih apa yang kami nikmati dan kami makan. Itu semua ya Tuhan adalah kasih karunia daripada Engkau saja. Dan Tuhan, yang terutama saat ini kami berdoa untuk pemirsa para program All by Grace ini, mungkin termasuk diri kami masing-masing Tuhan, yang sedang kesehatannya sedang terganggu atau sedang ada sakit penyakit apapun juga bentuknya. Saat itu Tuhan kami mau berdoa, minta kuasa daripada Engkau untuk Tuhan menyembuhkan kami dengan kuasa darah-Mu dan kuasa nama Yesus Kristus Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat kami mau serahkan ya sakit penyakit daripada setiap kami para pemirsa dari program All by Grace ini ke dalam satu nama yaitu Yesus Kristus sebagai tabib yang ajaib dan juru selamat kami. Saat ini juga kami yang punya penyakit apapun juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga kami patahkan kuasa penyakit apapun juga yang sudah ada dan yang sedang ada dalam tubuh kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami percaya saat ini kami sudah disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit apapun juga dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki sekalipun penyakit apapun yang sudah divoniskan oleh dokter atau apapun juga kami patahkan dalam Tuhan Yesus dan saat ini adalah pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami dan kesembuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami oleh kuasa darah Yesus Kristus kami sudah disembuhkan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah disembuhkan. Segala sakit penyakit kami sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib sehingga tidak ada kutukan penyakit apapun juga yang bercokol di dalam tubuh kami ini. Dalam Tuhan Yesus kami adalah manusia yang sehat dan sempurna. Bukan kami saja tapi seisi rumah kami pun sudah dikudusan, disucikan kesehatannya dan penyakit apapun juga sudah Tuhan sembuhkan dan pulihkan dan kami beriman sepenuhnya dalam kuasa nama Yesus Kristus dan kuasa darah Yesus Kristus. Saat ini juga kami sudah sehat kembali. Nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan ucap syukur untuk kesehatan kami ini. Haleluya. Amin. Ya selanjutnya Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga kami, rumah tangga kami yang kami bangun dan juga anak cucu keturunan kami bagi kami sudah memiliki keturunan anak cucu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih Engkau telah memelihara kami sampai hari ini dan setiap anggota keluarga kami yang bersama dengan kami dalam rumah kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Dan saat ini Tuhan mungkin di antara kami ada sedang terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, rumah tangga, antara orang tua dengan anak, dan demikian juga antara sesama saudara, dan juga antara suami dan istri. Tuhan saat ini kami serahkan sepenuhnya ya, ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami mau Tuhan memohon dari kasih karunia daripada Engkau untuk mengampuni kami bila kami telah bersalah, berbuat ya, secara sadar maupun tidak sadar ya perbuatan kami telah menyakiti salah satu anggota keluarga kami atau
saudara-saudara kami yang lain. Saat itu kami mohon pengampunan daripada Engkau untuk kami dan juga untuk saudara-saudara kami, setiap anggota keluarga kami Tuhan, yang mungkin ya secara sadar tidak sadar bersalah terhadap Engkau Tuhan dan tidak taat kepada Engkau Tuhan. Saat ini turunkan pengampunan itu kepada kami sehingga kemudian kami dikuduskan, disucikan dari segala dosa dan kesalahan kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hubungan kami dengan sesama kami. Bila ada kami berbuat salah terhadap sesama kami mohon pengampunan juga daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga mengampuni saudara-saudara kami, siapapun juga orang-orang sekitar kami yang telah mungkin secara tidak sadar menyakiti kami ataupun ya mengacaukan hidup kami. Kami saat ini juga memberikan pengampunan untuk mereka, sehingga dalam hubungan dengan siapapun juga saat ini kami sudah dikuduskan, disucikan. Yang ada saat ini adalah Roh Kudus akan bekerja dan juga akan memberikan damai sejahtera buat kami semuanya. Kami terima Tuhan, semuanya indah di mata-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus saat ini semua hubungan yang tidak baik sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh pimpinan Roh Kudus. Kami akan memiliki masa depan yang baik dan saling mendukung Tuhan untuk membangun masa depan bersama dengan setiap anggota keluarga kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus atas pengampunan yang Kau limpahkan kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan saatnya Tuhan, yang terakhir kami berdoa untuk usaha, bisnis, pekerjaan dan juga masa depan daripada kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya usaha, pekerjaan daripada pemirsa daripada program All Bikers ini ke dalam satu nama Yesus Kristus yang memberikan berkat kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih segala usaha kami, pekerjaan kami, demikian juga pelayanan kami dan kehidupan masa depan kami Tuhan. Kau ambil alih semuanya dan kemudian selanjutnya biarlah Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kehidupan kami ke depannya dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam membangun ekonomi dan juga membangun masa depan. Kami percaya semua tembok-tembok penghalang, semua tembok-tembok yang mengacaukan akan diruntuhkan dan sekarang sudah terbuka jalan daripada Engkau Tuhan untuk menuju tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan kami percaya keluarga kami dan semua seisi rumah kami akan menikmati masa yang depan yang baik dari Engkau Tuhan. Setiap apapun juga persoalan daripada bisnis, pekerjaan kami, usaha kami, baik menyangkut hutang piutang, segala halangan dan tantangan, kami percaya saat ini oleh kuasa nama Yesus Kristus semua telah diruntuhkan. Yang ada sekarang adalah jalan yang rata, ya jalan yang menuju masa depan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati semua yang indah dari Engkau, yaitu berkat yang luar biasa untuk menyongsong masa depan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur untuk bisnis, usaha dan pekerjaan dan masa depan kami. Kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, tibalah saatnya kita mengakhiri ya, acara program All Bikers ini. Ya mari ya kita sekali lagi ya menghadap Tuhan ya untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih saatnya tibanya Tuhan kami akan mengakhiri daripada program All Bikers ini. Tuhan, bila Engkau berkenan kepada kehidupan kami, saat ini Tuhan kami mau buka hati kami dan kelangat kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Saudaraku yang kasih dimanapun Engkau berada, saat ini juga bukalah hatimu dan bukalah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Mulai hari ini dan selanjutnya, di nama Tuhan Yesus Kristus kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah segala usaha, pekerjaan dan juga pelayananmu, dan bagi yang sekolah studimu pun diberkati dengan luar biasa, dan juga yang terutama diberkatilah kesehatan seisi rumah kita. Dimanapun kita berada saat ini, maka kita akan jadi kepala bukan jadi ekor, kita akan naik dan tidak pernah akan turun. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara, ya kita akhiri program All Bikers ini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Tuhan Yesus berkati. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan.
sisiku.